Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Teman-teman yang terkasih, kita akan mencari tahu tentang wanita celaka ini. Siapakah dia? Apa yang dia lakukan? Para subscriber yang terkasih, sukai dan bagikan video ini, dan tetaplah bersama kami untuk mengetahui cerita lengkapnya. Pekerjaan apa yang dilakukan wanita ini bersama putranya, sehingga azab Allah yang menyakitkan datang kepadanya dalam bentuk azab kubur? Apakah dia merampas hak orang lain? Atau apakah dia merampas hak putrinya? Pasti ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, sehingga cengkeraman Allah menimpanya. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui kejadian selengkapnya, dan bagikan video ini kepada teman-teman tersayang Anda, sebagai amal kebaikan. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Di tepi Sungai Bengawan Solo ini, di mana jembatan Juruk menapakkan langkah di ambang pintunya, alam telah mengumpulkan semua keindahannya. Gelombang air dingin seolah menceritakan sebuah kisah, dan pohon-pohon tinggi yang berdiri di tepi sungai seolah menjadi saksi dari kisah ini. Ketika sinar mentari pagi pertama menyentuh gelombang ini, airnya mulai bersinar seperti perak. Ini adalah tempat di mana bahkan waktu pun berhenti untuk memandang. Segera setelah melintasi jembatan Juruk, terdapat sebuah daerah yang dihuni, yang tampak seperti sepotong surga karena kehijauan dan kesegarannya. Kebun mangga yang rimbun, di mana cabang-cabangnya membungkuk karena beban buah, dan ladang-ladang hijau yang luas, di mana bulir-bulir gandum bergoyang ditiup angin. Burung-burung membuat pemandangan ini semakin indah. Ada aroma tanah di udara dan kesejukan di air. Di seluruh daerah itu, ada sebuah rumah kecil namun indah. Dinding rumah itu sederhana, tetapi bersinar dengan warna putih. Di depannya ada bunga-bunga mawar yang semakin menambah keindahan rumah ini. Halaman rumah bersih dan rapi, di mana ada dipan tua diletakkan dan tungku tanah liat dibangun di satu sudut. Rumah ini dari luar tampak sederhana, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya lah yang menjadi identitas asli rumah ini. Di rumah ini tinggal seorang wanita yang tentangnya ada pepatah di seluruh daerah, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakannya dengan sangat teliti. Namanya Zahra. Kecantikan Zahra tidak tertandingi. Ketika dia datang ke halaman di pagi hari, sinar mentari pertama menyentuh wajahnya, dan sepertinya malam bulan purnama telah datang di siang hari. Matanya hitam dan dalam seperti mata rusa. Rambutnya dicetak dalam cetakan kesturi, dan posturnya lurus serta halus seperti bambu. Tetapi identitas Zahra bukan hanya kecantikannya. Identitasnya adalah salat 5 waktu, dan ketakwaannya. Setiap pagi bersamaan dengan azan subuh dia bangun, berwudu, dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah dalam salat. Ada kesederhanaan dalam pakaiannya. Dia mengenakan selendangnya dengan indah, dan tidak pernah berbicara tanpa alasan dengan pria yang bukan mahramnya. Ada cahaya di wajahnya yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang mengatakan bahwa kecantikan ini juga merupakan pemberian Allah, dan ketakwaannya juga. Zahra tinggal bersama ibunya. Nama ibunya adalah Ratna. Ratna juga sangat cantik di masa mudanya. Meskipun sudah tua, dia terlihat muda. Kerutan di wajahnya sedikit. Masih ada cahaya di wajahnya, dan gayanya seperti seorang ratu. Ketika dia keluar dari rumah, pandangan orang-orang tertuju padanya. Tetapi kehidupan Ratna sangat berbeda dari Zahra. Di mana Zahra adalah lambang ketakwaan, Ratna adalah pemilik sifat duniawi yang penuh warna. Baginya aturan hidup adalah hal yang berbeda. Ada perbedaan antara bumi dan langit pada ibu dan anak perempuan ini. Sementara Zahra membaca Al-Quran sambil duduk di halaman dengan selendangnya, Ratna duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Zahra bergegas untuk syalat, sementara Ratna bergegas untuk merias wajah. Dunia yang satu adalah ibadah, sedangkan dunia yang lain adalah warna dan kemegahan. Orang sering mengatakan bahwa mereka berdua tinggal di rumah yang sama, tetapi di dua dunia yang berbeda. Zahra sering merasa sedih di dalam hatinya dengan gaya ibunya ini, tetapi tidak pernah bisa mengatakan apa-apa. Zahra memiliki seorang saudara laki-laki bernama Indra. Suami Zahra telah meninggal dunia. Oleh karena itu, ketiga anggota keluarga ini, Ratna, Zahra, dan Indra, tinggal di rumah kecil ini. Indra adalah pria muda yang gagah, kuat dan tampan.
Ketika dia melewati jalan berlumpur, orang-orang melihatnya dan berkata, "Pemuda yang luar biasa, betapa sempurnanya ciptaan Allah." Tetapi kenyataan Indra berbeda. Dia memiliki sifat yang suka bersenang-senang seperti ibunya, dan dia sangat membenci kerja keras, seolah-olah itu adalah kejahatan besar. Bagi Indra, bekerja tidak kurang dari hari kiamat. Segera setelah bangun di pagi hari, pekerjaan pertamanya adalah minum teh. Kemudian duduk dan mengobrol dengan teman-teman, dan kemudian kembali berbaring di dipan. Kapanpun seseorang menyuruhnya bekerja, dia akan membuat wajah seolah-olah nyawanya sedang dicabut. Ibunya, Ratna, sendiri mencoba yang terbaik untuk memastikan putranya tidak pernah pergi bekerja. Ini adalah kebiasaan Indra, melarikan diri dari pekerjaan dan menyukai kenyamanan. Suatu hari Indra berpikir untuk duduk di sebuah toko dan bekerja selama beberapa hari. Di malam hari ketika dia pulang ke rumah dalam keadaan lelah, Ratna melihatnya dan berkata, "Oh anakku, kamu telah bekerja terlalu keras, kamu akan menjadi sangat lemah. Besok tinggalkan pekerjaan ini. Seberapa besar kamu membutuhkannya?" Indra juga menginginkan hal yang sama. Setelah itu, dia tidak pernah pergi bekerja sama sekali. Ratna bangga bahwa dia menyelamatkan putranya dari kerja keras. Tetapi dia tidak tahu bahwa kasih sayang yang berlebihan ini, suatu hari nanti, akan menjadi racun bagi putranya. Kapanpun Ratna pergi ke pasar, dia pergi seolah-olah dia adalah seorang nyonya besar. Dia selalu memiliki kecenderungan pada pakaian baru, perlengkapan rias, dan warna-warna cerah. Dia membawa barang-barang paling mahal ke dalam rumah. Meskipun tidak ada uang untuk pengeluaran di rumah. Indra juga tidak kalah dari ibunya dalam hal apapun. Dia selalu memakai sepatu baru, mengenakan pakaian bagus, dan selalu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah keturunan dari keluarga yang sangat kaya. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak memiliki sumber pendapatan. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada beberapa kerabat dekat yang sesekali membantu mereka. Ada seorang paman yang datang 2 atau 4 kali setahun memberikan sesuatu. Ada seorang bibi yang kadang-kadang mengirim gandum dan kadang-kadang beras. Dan kadang-kadang seorang kerabat jauh datang dan meninggalkan sesuatu. Inilah penyokong kehidupan mereka. Harapan Ratna dan Indra adalah selalu ada seseorang yang duduk di rumah dan memberikan sesuatu, agar mereka tidak perlu bekerja keras. Tetapi siklus ini tidak bisa berlangsung lama. Waktu berubah. Kerabat segera menyadari bahwa orang-orang ini tidak hanya tidak bekerja, tetapi mereka juga bergosip tentang orang-orang yang membantu mereka. Pernyataan Indra tentang pamannya bahwa pamannya hanya memberikan sedikit dan menganggapnya sebagai kewajiban telah sampai ke telinga kerabat. Sang paman berpikir dalam hati, kita membantu mereka dan mereka menjelek-jelekan kita. Perlahan-lahan, semua kerabat menghentikan bantuan mereka. Sekarang tidak ada seorang pun yang datang ke rumah mereka. Tidak ada yang menanyakan kabar mereka. Kelaparan mulai melanda rumah. Tungku di dapur tetap dingin, panci-panci kosong. Zahra menyembunyikan rasa laparnya dan memberikan sisa potongan roti kepada ibu dan saudara laki-lakinya. Dia sendiri hanya minum air. Ada air mata di matanya. Tetapi dia tidak ingin menunjukkannya kepada siapapun. Dia bangun di malam hari dan menengadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus kepada ibu dan saudaraku. Berikan aku kesabaran. Tetapi doanya sepertinya belum akan terkabul. Suatu hari Zahra mengumpulkan keberanian dan berkata kepada ibunya, "Ibu, sekarang suruhlah kakak bekerja. Sistem rumah tangga sedang hancur. Ibu bisa melihatnya sendiri. Tidak ada yang bisa dimakan. Sampai kapan kita akan bertahan seperti ini? Tidak ada salahnya bekerja." Ada permohonan dalam suara Zahra, tetapi tidak ada simpati di wajah ibunya. Ratna menatapnya dan berkata, "Nak, saudaramu hanya satu. Jika dia pergi bekerja, dia akan menjadi lemah." Nada Ratna berubah. "Dia belum menikah. Kamu malah memaksanya bekerja. Biarkan aku menikahkannya dulu. Lalu jika dia bekerja, kita lihat nanti. Apa masalahmu? Kamu hanya duduk di sini. Pekerjaan apa yang harus kamu lakukan?" Zahra terdiam. Dia tahu bahwa jawaban ibunya ini bukanlah hal yang baru. Setiap saat selalu seperti ini. Dia bangkit dan pergi ke kamarnya. Dia menutup pintu dan menangis di dalam hatinya. Ibunya tidak melihat kesedihannya.
Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Dia berbaring di dipan di kamarnya dan menatap langit-langit. Hanya ada satu pertanyaan di benaknya. Apakah ini kehidupan? Apakah untuk ini Allah menciptakanku? Dia teringat almarhum suaminya, yang bekerja keras, yang merawatnya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Dia mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu dan saudaraku. Aku tidak mengenal siapapun selain Engkau. Keesokan paginya Indra bangun terlambat seperti biasa. Dia telah mendengar perkataan Zahra. Tetapi itu tidak berdampak padanya. Dia keluar dari kamarnya dan berkata, "Kakak, jangan khawatir. Pasti akan ada jalan keluar." Zahra bertanya, "Siapa yang akan mencari jalan keluar?" Indra mengangkat bahunya dan berkata, "Allah kan ada. Dia yang akan menyelesaikannya." Mengatakan ini, dia pergi keluar. Zahra menatapnya. Ada kekecewaan di wajahnya. Saudara laki-lakinya masih belum siap untuk bekerja. Orang-orang di desa mulai bergosip. Orang-orang berkata, "Lihat Ratna dan putranya, tidak bekerja, tidak ada penghasilan, mereka bertahan hidup dari anak perempuan." Beberapa orang bersimpati sementara yang lain mengejek. Ketika Zahra berjalan menyusuri jalan, orang-orang melihatnya dan berbicara pelan-pelan. Dia mendengar semuanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu, masalahnya akan bertambah besar. Dia terus berjalan dalam diam, menundukkan kepalanya dan terus berdoa kepada Allah. Saat itu waktu sore. Gelombang sungai Bengawan Solo mengalir perlahan. Matahari terbenam dan warna merah menyebar di ufuk. Zahra sedang duduk di tepi sungai. Ada tasbih di tangannya dan doa di bibirnya. Dia memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu dan saudaraku. Tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Di dalam hati ibunya, sebuah rencana jahat telah terbentuk. Rencana yang akan mengubah kehidupan seluruh keluarga ini selamanya. Di bagian pertama cerita ini, kita melihat bahwa kecantikan dan ketakwaan berkumpul di satu tempat. Tetapi kecerobohan dan kemalasan juga bersemayam di rumah yang sama. Mata Zahra berlinang air mata. Hati ibunya penuh dengan rencana jahat. Dan kemalasan mengalir di nadi saudara laki-lakinya. Sekarang kita akan melihat dalam bentuk apa rencana jahat ini muncul. Dan kemana kebaikan Zahra membawa keluarga ini. Di jalan utama desa, ada sebuah toko sepatu kecil. Pemilik toko ini adalah Bambang. Dia adalah seorang pria bertubuh sederhana, namun kuat yang tangannya selalu berbau kulit. Usia Bambang sekitar 45 tahun. Istrinya bernama Sari dan memiliki 2 anak. Seorang anak laki-laki yang duduk di kelas 8, dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Bambang duduk di toko sepanjang hari, membuat dan memperbaiki sepatu, dan pulang ke rumah di malam hari. Dia menjalani kehidupan layaknya pria biasa. Tetapi ada sebuah rahasia dalam hidupnya. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Bertahun-tahun yang lalu, Ratna cantik pada waktu itu juga, dan suaminya baru saja meninggal. Dia datang ke jalan itu untuk membeli beberapa perlengkapan, guna memperbaiki rumah, dan melewati depan toko Bambang. Bambang melihatnya dan pandangannya terhenti. Ratna juga melihatnya. Beberapa salam dipertukarkan. Kemudian ada beberapa pembicaraan, dan kemudian pembicaraan itu berlanjut. Tidak ada yang tahu, tetapi pertemuan pertama itu menjadi pondasi dari rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Istri Bambang, Sari, memiliki kebiasaan pergi ke rumah orang tuanya. Dia akan pergi ke rumah orang tuanya selama beberapa hari setiap 2 atau 3 bulan. Ada hari-hari itu, Ratna datang ke rumah Bambang, awalnya berbicara, lalu berteman, dan kemudian hubungan yang sangat dilarang dalam Islam. Bambang tahu bahwa ini salah, tetapi dia tidak bisa menjauhkan diri dari kecantikan Ratna dan gayanya. Ratna juga ahli dalam merahasiakan hubungan ini. Pertemuan mereka tidak diketahui oleh siapapun. Tetangga yang bernasib buruk kadang-kadang melihat Bambang pergi ke rumah Ratna, dan kadang-kadang melihat Ratna pergi ke rumah Bambang. Dia menempelkan telinganya di balik dinding dan mendengar suara-suara. Tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun, karena dia tidak punya bukti. Dia terus berbicara sendiri,
dan orang-orang menggerakkan telinga mereka mendengarkan kata-katanya. Tetapi rahasia ini bertahan selama bertahun-tahun. Seperti menyembunyikan api yang bisa berkobar kapan saja. Istri Bambang, Sari, adalah seorang wanita yang sederhana, bekerja keras, dan percaya pada suaminya. Dia bangun pagi-pagi sekali, melakukan semua pekerjaan rumah, mengajari anak-anaknya, dan merawat makanan Bambang. Dia tidak pernah mencurigai suaminya. Di hatinya ada cinta untuk Bambang, rasa hormat, dan keyakinan bahwa suaminya setia kepadanya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia pergi ke rumah orang tuanya, rumahnya berubah menjadi pertemuan orang lain. Keluguan Sari ini adalah kepolosannya, dan kepolosan inilah yang akan menjadi kejutan terbesar baginya di masa yang akan datang. Di rumah Zahra sekarang, bahkan tidak ada sebutir gandum pun untuk dimakan. Tungku di dapur dingin, panci kosong, dan hanya ada segenggam tepung yang tersisa di lemari. Zahra bangun di pagi hari dan melihatnya. Tangannya mulai gemetar. Dia menguleni tepung dan membuat 3 potong roti. 1 untuk ibu, 1 untuk saudara laki-laki, dan 1 untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia meletakkan roti di atas piring, dia berpikir bahwa ibu dan saudaranya pasti lapar. Oleh karena itu, dia memberikan rotinya juga kepada mereka. Dia sendiri hanya minum air. Ada rasa sakit di perutnya, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Malam itu Zahra mengeluarkan gelangnya dan melihatnya. Gelang itu adalah pemberian suaminya saat mereka menikah. Itu adalah gelang kaca. Sederhana, namun sangat berharga baginya. Dia berpikir bahwa mungkin dengan menjual ini, pengaturan untuk beberapa hari dapat dilakukan. Tetapi ketika dia memberitahu ibunya, Ratna meledak marah. "Apakah kamu sudah gila? Ini adalah gelang pernikahanmu. Jika kamu menjualnya, apa yang akan dikatakan orang-orang? Nak, ini adalah masalah kehormatanmu." Zahra terdiam. Atas nama kehormatannya, ibunya memaksanya untuk tetap lapar. Rasa lapar Indra membuatnya gelisah. Perutnya berbunyi, tetapi dia menolak untuk bekerja. Seorang tetangga mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan di toko terdekat. Tetapi Indra memalingkan wajahnya. Dia berkata, "Aku tidak akan mengulurkan tanganku di depan siapapun." Zahra berkata, "Kakak, mengulurkan tangan dan bekerja adalah 2 hal yang berbeda. Bekerja meningkatkan rasa hormat, bukan menguranginya." Tetapi Indra tidak mendengarkannya. Dia berbaring di dipan, dan terus menatap langit-langit. Zahra melihat ketidakpedulian di wajahnya, dan hatinya hancur. Ratna bermimpi tentang pernikahan putranya. Dia ingin Indra menikah dengan keluarga yang baik, dan kemudian Indra pergi ke Malaysia dan mengirim uang dari sana. Mimpi ini berulang kali muncul di benaknya. Dia akan memberitahu teman-temannya. "Anakku akan pergi ke Malaysia, dia akan membawa pulang banyak uang." Tetapi kenyataannya adalah Indra tidak pernah melakukan pekerjaan apapun sampai hari ini. Dan dia tidak memiliki visa atau agen untuk pergi ke Malaysia. Mimpi Ratna hanyalah sebuah ilusi. Sebuah khayalan yang telah menjauhkannya dari kenyataan. Suatu hari, Ratna memutuskan bahwa dia akan meminta uang kepada Bambang. Dia berpikir, ini adalah persahabatan bertahun-tahun. Dia tidak akan menolak. Dia mengambil pakaiannya, memakai tata rias, dan bersiap-siap pergi ke tempat Bambang. Zahra bertanya, "Ibu mau pergi kemana?" Ratna berkata, "Ada urusan, kamu jangan khawatir." Zahra merasa curiga, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ratna keluar dari rumah. Langkahnya cepat. Tetapi ada kegelisahan aneh di hatinya. Dia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik baru dalam hidupnya. Istri Bambang, Sari, sedang pergi ke rumah orang tuanya. Ratna mengetahui kesempatan ini. Dia tiba di rumah Bambang. Pintu terbuka, dan Bambang mengungkapkan kebahagiaan saat melihatnya. Dia masuk ke dalam. Keduanya duduk sebentar. Percakapan biasa terjadi. Kemudian Ratna menyampaikan permintaannya. Pernikahan Indra, rencana untuk pergi ke Malaysia, dan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Wajah Bambang berubah segera setelah dia melihatnya. Dia menjadi khawatir. Tangannya mulai gemetar. Bambang berkata, "Ratna, kamu tahu aku ini tukang sepatu. Kondisi rumah tangga saya sudah buruk. Saya punya 2 anak, seorang istri. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" Ada permintaan maaf dalam suaranya. Tetapi wajah Ratna mulai berubah bentuk. Bambang melihat kemarahan di matanya. Jantungnya mulai berdebar kencang.
Dia tahu bahwa jika dia menolak, hubungan ini akan berakhir. Dia adalah kelemahannya. Bambang menjadi khawatir. Dia tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Ratna mengubah nada suaranya. Persahabatan kita sudah bertahun-tahun. Hari ini aku meminta sesuatu untuk pertama kalinya, dan kamu menolaknya. Keringat muncul di dahi Bambang. Ratna mendekat dan berkata, apakah aku tidak berharga bagimu? Darah mengalir di pembuluh darah Bambang. Dia tidak ingin kehilangan Ratna. Dia ragu-ragu dan berkata, bukan seperti itu. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ratna tersenyum. Dia tahu bahwa Bambang sekarang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Ratna berkata, aku punya ide. Kamu terapkan ini. Bambang bertanya, ide apa? Ratna mendekat dan berkata, istrimu memiliki kalung emas yang indah. Jika kamu mencurinya dan memberikannya kepadaku, maka pekerjaanku akan selesai. Mata Bambang membelalak. Mencuri Ratna, itu adalah kehormatan rumah tanggaku. Dia adalah istriku. Ratna memegang tangannya. Istrimu menyimpan perhiasan itu di laci terkunci. Kuncinya ada padanya. Ketika barang itu dicuri, dia tidak akan bisa menyalahkanmu karena kuncinya ada padanya. Dua suara berdebat di hati Bambang. Satu berkata, ini istrimu, ini amanahmu, kamu menipunya. Yang lain berkata, demi cinta Ratna, semua ini harus dikorbankan. Dia memikirkan wajah istrinya, Sari, wanita lugu dan sederhana yang mempercayainya. Kemudian dia memikirkan wajah Ratna, wanita cantik dan memikat yang telah memikatnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, biarkan aku berpikir. Ratna berkata, tidak banyak waktu, harus dilakukan besok. Ratna menjelaskan rencananya secara rinci. Saat istrimu di rumah, beri dia segelas susu dingin, dan puji dia. Aku akan memberimu obat. Campurkan ke dalam susu. Saat dia tertidur, ambil kuncinya. Keluarkan perhiasannya, dan kembalikan kuncinya ke dalam sakunya. Tangan Bambang gemetar. Dia berkata, ini adalah dosa besar. Ratna berkata, dosamu bahkan akan lebih besar, jika kamu tidak membantuku. Bambang ragu-ragu lalu mengiyakan. Dia telah memutuskan untuk menipu istrinya. Setan telah menguasai hatinya. Keesokan sorenya, Sari kembali dari rumah orang tuanya. Ada beberapa hadiah di tangannya. Ada kebahagiaan di wajahnya. Melihat Bambang, dia langsung berkata, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Bambang menjawab sambil tersenyum, tetapi ada penderitaan batin dalam senyumannya. Sari tidak merasakannya. Dia mulai meletakkan barang-barangnya, dan Bambang memperhatikannya. Dia melihat Sari melepas kalungnya, menyimpannya di tempat terkunci, dan memasukkan kuncinya ke dalam sakunya. Jantungnya mulai berdebar. Dia tahu bahwa malam ini, dia harus melakukan pekerjaan yang tidak akan pernah dia lupakan. Bambang memanaskan susu. Dia memasukkan es ke dalamnya, dan mencampurkan obat yang diberikan Ratna dengan baik. Tangannya gemetar. Dia masuk ke dalam membawa gelas itu. Sari sedang duduk di atas dipan, sedang menjahit sesuatu. Bambang berkata, kamu menjadi sangat lemah. Minumlah susu ini, dan istirahatlah. Sari menatap suaminya. Ada cinta di matanya. Dia berkata, kamu sangat baik. Kamu sangat peduli padaku. Dia mengambil gelas itu dan meminumnya seteguk demi seteguk. Bambang terus menatapnya. Ada air mata di matanya yang dia sembunyikan. Tak lama kemudian, kelopak mata Sari menjadi berat. Dia berkata, aku sangat mengantuk. Bambang berkata, aku ada di luar. Sari berbaring di atas dipan, dan menutup matanya. Bambang memanggilnya. Sari. Tidak ada jawaban. Dia menggoyangkan tangannya, tetapi Sari tertidur lelap. Bambang berdiri terpaku. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia menatap wajah Sari. Betapa polosnya dia terlihat. Untuk sesaat, penyesalan datang ke hatinya. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa Ratna sedang menunggunya. Bambang dengan tangan gemetar mengeluarkan kunci dari saku Sari. Tangannya basah oleh keringat. Dia pergi ke kunci gembok. Dia memasukkan kunci dan membuka gemboknya. Di dalamnya ada kalung Sari. Kenang-kenangan dari ibunya, simbol kehormatannya. Bambang mengeluarkan kalung itu, mengunci gemboknya, dan mengembalikan kunci itu ke saku Sari.
Dia memandang Sari sekali lagi. Dia masih tertidur. Air mata mulai mengalir dari matanya. Dia mengambil kalung itu dan pergi ke Ratna. Ratna mengambil kalung itu dan tersenyum. Kerja bagus. Bambang berkata, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Tetapi dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa kembali dari jalan ini. Malam itu Bambang mengkhianati istrinya, menyentuh amanahnya, dan menghancurkan kehormatan rumah tangganya menjadi debu. Setan telah mendiami hatinya, dan cinta Ratna telah membebani dia. Tetapi dia tidak tahu bahwa doa diam-diam Sari, "Ya Allah, siapapun yang mencuri perhiasanku, hancurkanlah dia," telah dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita akan melihat bagaimana pencurian ini terungkap, dan bagaimana keluarga ini bergerak menuju akhir yang tragis. Ketika sinar pagi pertama jatuh di halaman rumah Zahra, burung-burung mulai berkicau. Tetapi ada yang spesial dari kebahagiaan pagi ini. Seolah-olah dia telah mencapai kesuksesan besar. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia bangun berulang kali untuk melihat bungkusan perhiasan itu. Dia terus menyentuhnya dan berpikir bahwa sekarang putranya akan pergi ke Malaysia. Sekarang kemakmuran akan datang ke rumahnya. Dia tidak tahu bahwa kemakmuran ini dibeli dengan air mata orang lain. Ratna memanggil Indra dan menutup pintu. Dia meletakkan bungkusan perhiasan di depan Indra. Mata Indra membelalak. "Ibu, dari mana ini berasal?" Ratna berkata, "Ini untuk pernikahanmu. Diamlah, jangan beritahu siapapun." Indra mengangkat perhiasan itu, membaliknya dan melihat kilauannya. Keserakahan datang ke dalam hatinya. Dia berkata, "Ini sangat berharga. Dari mana ibu mendapatkannya?" Ratna mengelak. "Kamu jangan khawatir. Kita hanya perlu menjualnya ke Pandai Emas." Indra mengangguk. Dia tidak perlu bertanya lebih banyak. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia punya uang. Sementara itu, Zahra sedang salap di kamarnya. Dia tidak tahu bahwa ibu dan saudara laki-lakinya terlibat dalam konspirasi. Ada doa di bibirnya. "Ya Allah, masukkan berkah ke dalam rumahku. Berikan petunjuk kepada ibu dan saudaraku." Saat dia meletakkan kepalanya dalam sujud, air mata mengalir dari matanya. Dia berpikir bahwa tidak ada makanan di rumah. Saudaranya tidak mendapatkan pekerjaan. Ibunya khawatir. Tetapi kenyataannya sama sekali berbeda dari ini. Ibunya tidak khawatir. Dia bahagia. Sangat bahagia. Ratna dan Indra mengenakan pakaian bagus sebelum meninggalkan rumah. Ratna memakai tata rias. Indra memakai sepatu baru. Mereka tampak seolah-olah akan pergi ke acara besar. Zahra bertanya, "Ibu, mau pergi kemana?" Ratna berkata, "Ada urusan. Kamu jaga rumah." Zahra ingin bertanya lebih banyak, tetapi Ratna menutup pintu. Ketika mereka melewati jalanan, orang-orang melihat ibu dan anak itu sangat bahagia. Mereka berceloteh. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka miliki. Itu adalah toko emas terkenal di kota. Pak Budi si Pandai Emas. Dia adalah pria tua berpengalaman yang telah berbisnis perhiasan selama bertahun-tahun. Matanya tajam. Dia bisa mengetahui keaslian dan harga sebuah perhiasan hanya dalam sekali pandang. Ketika Ratna dan Indra memasuki tokonya, Pak Budi menatap mereka. Dia melihat pakaian mereka, melihat gaya mereka. Mereka tidak terlihat kaya, tetapi apa yang mereka miliki menjadi pusat perhatiannya. Ratna mengeluarkan bungkusan perhiasan dan meletakkannya di depan si Pandai Emas. Semua mata di toko tertuju pada perhiasan itu. Itu adalah kalung emas, pekerjaan halus, desain asli, dan beratnya juga cukup. Pak Budi mengangkat perhiasannya, membaliknya, memeriksanya. Matanya berbinar. "Ini sangat berharga. Dari mana kamu membawanya?" Ratna berkata, "Kami menyimpannya, ingin menjualnya." Pak Budi bertanya, "Ada suratnya?" Wajah Ratna berubah. Ini adalah pertanyaan yang dia takuti. Ratna dengan acuh tak acuh berkata, "Suratnya hilang. Apa bedanya? Perhiasan ini asli. Anda bisa melihatnya sendiri." Pak Budi melihat perhiasan itu dari dekat, menimbangnya, menyorotkan cahaya ke atasnya. Dia yakin bahwa perhiasan itu asli, tetapi membelinya tanpa surat merupakan risiko. Dia berkata, "Tanpa surat, aku tidak bisa membelinya." Wajah Ratna mulai memburuk. Indra berkata, "Kami sangat butuh, Pak. Tolong lakukan sesuatu." Pak Budi berpikir. Ada keserakahan di matanya.
tetapi ada juga ketakutan di hatinya. Pak Budi melihat perhiasan itu lalu menatap Ratna. Dia berpikir, perhiasan ini nilainya tidak kurang dari 100 juta. Jika aku memberikan setengah harga, aku masih akan mendapat untung. Keserakahan bersemayam di hatinya. Dia berkata, baiklah, melihat kesulitanmu, aku bisa memberikan 50 juta rupiah. Tidak lebih dari ini. Ratna segera berkata, baiklah. Dia tidak membuang waktu sedetik pun. Indra berkata, Ibu, dia memberi terlalu sedikit. Ratna menyuruhnya diam. Segitu juga sudah banyak. Pak Budi menghitung dan memberikan 50 juta rupiah. Ratna menyimpan uang 50 juta itu di dompetnya. Tangannya gemetar. Bukan karena bahagia, melainkan karena perasaan bahwa uang ini adalah hasil kerja keras orang lain. Harga dari air mata orang lain. Indra melirik ke dompet itu. Ada keserakahan di matanya. Dia berpikir bahwa sekarang dia akan membeli pakaian baru, sepatu baru, dan mentraktir teman-temannya. Pak Budi menyimpan perhiasan itu di laci terkunci. Dia berkata, ingat, jangan beritahu siapapun. Ratna berkata, Anda jangan khawatir. Ketika mereka keluar dari toko, ada senyum di wajah mereka. Tetapi senyum ini palsu, seperti seluruh kehidupan mereka. Ketika Ratna dan Indra kembali ke rumah, Zahra sedang duduk di halaman. Dia melihat bahwa ada kebahagiaan luar biasa di wajah ibu dan saudara laki-lakinya. Dia bertanya, Ibu, kenapa sangat senang? Apa yang terjadi? Ratna berkata, tidak apa-apa nak, hanya kabar baik. Zahra bertanya, kabar apa? Ratna mengelak, nanti aku beritahu. Kecurigaan muncul di hati Zahra, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan masuk ke dalam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apapun itu biarlah demi kebaikan. Keesokan harinya Ratna mulai mempersiapkan pernikahan. Dia pergi ke pasar, membeli baju, membeli sepatu, dan merenovasi rumah. Menjahitkan setelan baru untuk Indra. Ada suasana bahagia di rumah. Tetapi Zahra tidak mengetahui alasan kebahagiaan ini. Dia berkata kepada ibunya, Ibu, dari mana asal biaya sebanyak ini? Ratna berkata, nak kamu jangan khawatir. Allah telah menunjukkan belas kasih. Zahra berkata, rahmat Allah ada pada penghasilan yang halal. Wajah Ratna berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ratna mulai mencari jodoh untuk Indra. Dia pergi dari rumah ke rumah, menghitung kualitas putranya. Putra kami sangat kaya. Dia memiliki plaza, tanah, akan pergi ke Malaysia. Orang-orang akan terkejut mendengar kata-katanya. Ini adalah Indra yang sama yang tidak pernah pergi bekerja. Di rumahnya tidak ada sebutir makanan pun. Tetapi ada keajaiban dalam kata-kata Ratna, yang membuat orang-orang mulai percaya. Akhirnya, mata Ratna tertuju pada seorang gadis di sebuah rumah. Ayu. Ayu adalah gadis yang berbudi luhur, berpendidikan dan bertakwa. Dia salat 5 waktu, membaca Al-Quran dan sibuk melayani orang tuanya. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya membuat semua orang terkesan. Ketika Ratna pergi ke rumah mereka dan mengajukan lamaran untuk Indra, dan menceritakan kekayaan mereka, orang tua Ayu sangat senang. Mereka berpikir bahwa putri mereka mendapatkan rumah tangga yang baik. Ayu sendiri berpikir bahwa ini mungkin rahmat dari Allah. Ayah Ayu berkata kepada Ratna, kami menyukai lamaran Anda. Tolong beritahu kami apa pekerjaan putra Anda. Ratna segera berkata, bisnis yang sangat besar. Dia juga memiliki mitra di Malaysia. Ayah Ayu merasa puas. Tanggal pernikahan pun ditetapkan, membuat cerita bohong, dan mengatur pernikahan putranya. Ayah Ayu berkata, kami percaya pada Anda. Ratna berkata, kami akan menjaga kepercayaan Anda. Tetapi dia tahu bahwa kepercayaan ini didasarkan pada kebohongan. Lebih dari setengah dari 50 juta rupiah itu dihabiskan untuk biaya pernikahan. Ratna membuat pengaturan besar, menyiapkan mobil untuk rombongan, menyiapkan makanan lezat. Dia ingin orang-orang melihat betapa kayanya putranya. Tetapi dia lupa bahwa semua ini adalah harga dari air mata orang lain. Zahra melihat semua ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berpikir dalam hati, mungkin Allah memang telah menunjukkan belas kasih. Tetapi hatinya mengatakan bahwa ada rahasia di sini. Rombongan pengantin tiba. Ada banyak mobil. Ratna mengenakan pakaian seperti seorang ratu. Indra menunggang kuda. Ada senyum di wajahnya.
Dia berpikir bahwa sekarang hidupnya akan berubah. Sekarang istrinya akan merawatnya, dan dia akan menjalani hidup dengan nyaman. Upacara pernikahan berlangsung. Ayu dilepas. Ketika Ayu datang ke rumah Indra setelah dijemput, dia melihat kesederhanaan rumah itu. Tetapi dia berpikir bahwa mungkin ini hanya sementara. Ini malam pertama. Ayu duduk dalam balutan gaun pengantinnya yang sederhana. Ada doa di bibirnya, dan harapan di hatinya. Indra datang dan duduk di sampingnya. Dia berkata, "Kamu terlihat sangat cantik." Ayu berkata, "Semoga Allah menaruh berkah dalam hidup kita." Tetapi ketika Ayu bertanya kepada suaminya tentang pekerjaannya, Indra mengelak. Dia berkata, "Pasarnya sedang tidak bagus sekarang. Nanti aku beritahu." Kecurigaan pertama muncul di hati Ayu. Tetapi dia berpikir bahwa mungkin suaminya lelah. Dia terdiam. Setelah pernikahan, Ayu melihat bahwa suaminya tidak pernah pergi bekerja. Dia bangun terlambat di pagi hari, bertemu teman-temannya, lalu kembali dan berbaring di dipan. Dia bertanya, "Di mana bisnismu? Di mana plazamu?" Indra berkata, "Waktunya belum tiba." Ayu bertanya kepada ibu mertuanya, Ratna juga mengelak. Ayu mulai mengerti kebenarannya. Orang-orang ini adalah pembohong. Dia berpikir dalam hati, "Aku telah ditipu." Tetapi dia tidak melepaskan kesabaran. Dia terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kesabaran." Zahra melihat bahwa saudara iparnya Ayu sering sedih. Suatu hari dia bertanya, "Kak Ayu, mengapa kakak selalu terlihat khawatir?" Ayu berkata, "Aku merasa bahwa aku telah ditipu. Saudaramu tidak memiliki bisnis, tidak ada plaza, tidak ada pekerjaan." Mata Zahra dipenuhi air mata. Dia tahu apa yang dilakukan ibu dan saudaranya. Dia berkata, "Kak Ayu, bersabarlah. Allah akan membuatnya lebih baik." Ayu berkata, "Aku percaya padamu. Aku akan bersabar." Zahra memeluknya. Mata keduanya basah. Pada suatu hari Jumat, Zahra bersama ibunya pergi untuk berziarah ke makam seorang tetua. Dia juga membawa makanan untuk dibagikan sebagai nazar kepada para peziarah. Suasana makam terasa spiritual. Orang-orang memanjatkan doa. Al-Quran dibacakan, dan udara dipenuhi dengan iman. Zahra mulai membagikan nazar. Wajahnya bersinar dengan cahaya. Gayanya dipenuhi dengan kerendahan hati dan pengabdian. Ada seorang pria kaya di makam itu, Haji Ridwan, yang datang ke kota untuk urusan bisnisnya. Pandangannya jatuh pada Zahra. Dia terus memperhatikannya. Dia berpikir, betapa salehnya wanita ini. Kuharap dia bisa menjadi istriku. Pada hari itu, bagian baru dari kehidupan Zahra dimulai. Bagian di mana dia mendapat kesempatan untuk menikah lagi. Tetapi, bersama dengan itu, datang juga sifat manipulatif ibunya. Ratna telah memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk keuntungannya sendiri. Ayu hidup dengan penipuannya, dan Indra sibuk dengan kemalasannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pernikahan kedua Zahra ini terjadi, dan bagaimana keserakahan Ratna membawa keluarga ini ke jurang yang lebih dalam. Setelah membagikan nazar di makam, ketika Zahra sedang duduk bersama ibunya, Haji Ridwan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Ratna. Dia mendatangi Ratna dan berkata dengan sopan, "Ibu, putri Anda terlihat sangat berbudi luhur dan bertakwa. Saya ingin menikahinya." Ratna menatap dengan terkejut. Dia bertanya, "Siapa Anda?" Ridwan mengatakan bahwa dia adalah seorang pedagang, memiliki bisnis di luar negeri, dan bahwa dia akan memberikan semua fasilitas kepada istrinya setelah menikah. Mata Ratna berbinar. Dia telah menemukan kesempatan emas. Ratna segera setuju. Dia berpikir, ini adalah hadiah langsung dari Allah. Seorang pria kaya datang kepadaku sendiri. Dia berkata kepada Ridwan, "Kami orang miskin, tidak ada uang untuk persiapan pernikahan." Ridwan segera mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 1 miliar rupiah dan memberikannya kepada Ratna. Dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan membantu semua pengaturannya. Lakukan saja dengan cepat. Saya harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis." Tangan Ratna gemetar saat mengambil cek itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan uang sebesar itu dengan sangat mudah. Dalam perjalanan pulang, Zahra diam. Dia melihat kilauan yang sama di mata ibunya, yang dia lihat saat mengambil perhiasan dari Bambang. Hatinya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir mungkin ini adalah perbaikan dalam hidupnya dari Allah. Dia mengingat mendiang suaminya.
lalu berpikir bahwa mungkin sekarang hidupnya akan mengambil arah baru. Ratna berkata kepadanya, "Nak, kamu akan menikah, berbahagialah." Apakah kesunyiannya adalah persetujuan atau keterpaksaan? Dia sendiri tidak tahu. Segera setelah uang 1 miliar rupiah ada di tangannya, Ratna mulai mempersiapkan pernikahan. Dia membeli pakaian terbaik untuk Zahra, membuat perhiasan, dan mengatur dekorasi rumah. Indra juga bergabung dalam kebahagiaan ini. Dia pergi ke pasar, membeli baju baru dan mengundang teman-temannya ke pesta. Zahra melihat semua ini, tetapi wajahnya tidak memiliki kebahagiaan yang seharusnya ada di wajah seorang pengantin wanita. Dia akan duduk sendirian dan berdoa kepada Tuhannya. "Ya Allah, biarlah apa yang terjadi ini menjadi kebaikan." Hari pernikahan tiba. Rombongan pengantin datang, ada banyak mobil. Haji Ridwan datang bersama teman-teman dan kerabatnya. Dia adalah pria yang sederhana, namun bermartabat. Ada warna putih di janggutnya dan cahaya di wajahnya. Upacara pernikahan berlangsung. Kari membacakan ayat-ayat Al-Quran. Akad nikah dibacakan dan Zahra menjadi istri Ridwan. Ketika Zahra melihat suaminya untuk pertama kalinya setelah menikah, ada air mata di matanya. Apakah air mata ini adalah kebahagiaan atau kenangan lama? Tidak ada yang tahu. Momen perpisahan pun tiba. Zahra meletakkan kepalanya di kaki ibunya. Ada air mata di mata Ratna. Mungkin untuk pertama kalinya dia merasakan kepedihan perpisahan dengan putrinya. Dia berkata, "Nak, berbahagialah, jaga dirimu." Zahra berkata, "Ibu juga harus jaga diri, jaga kakak." Indra mengantar saudara perempuannya ke mobil. Ada juga kelembapan di matanya. Zahra masuk ke mobil bersama Ridwan. Saat mobil melaju, dia melihat ke belakang. Rumahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, semuanya tertinggal di belakang. Ketika mereka sampai di rumah Ridwan, rumah itu sangat besar, tetapi didekorasi dengan sederhana. Setelah masuk, ketika Ridwan mengangkat cadar Zahra, dia terlihat seperti bulan purnama malam ke-14. Mata Ridwan terpaku padanya. Dia berkata, "Kamu sangat cantik. Tetapi lebih dari kecantikanmu, aku menyukai kebaikanmu." Zahra berkata, "Semoga Allah menaruh berkah dalam hidup kita." Ridwan berkata, "Amin." Malam itu Ridwan memberitahu Zahra bahwa dia akan segera pergi ke luar negeri, dan jika dia mau, dia bisa memanggil ibunya untuk tinggal bersamanya. Beberapa hari setelah pernikahan, Ridwan mulai bersiap-siap untuk perjalanannya. Dia memberi Zahra kunci rumah, memberikan rincian rekening bank dan berkata, "Aku akan kembali dalam 2 bulan. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku." Zahra berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya." Ridwan memeluknya dan berkata, "Panggil ibumu. Kamu akan bosan sendirian." Zahra tersenyum. Ridwan masuk ke mobil dan pergi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di rumahnya saat dia tidak ada. Sehari setelah kepergian Ridwan, Ratna datang ke rumah Zahra. Indra dan Bambang juga bersamanya. Ratna memperkenalkan Bambang sebagai teman Indra. Zahra tidak curiga. Dia menyambut mereka semua, memasak makanan untuk mereka, dan menjamu mereka. Ratna melihat ke setiap kamar di rumah itu dengan saksama. Di mana letak laci gembok? Di mana perhiasannya? Di mana letak barang berharga? Zahra tidak mengerti maksud tatapan ibunya ini. Ketika Zahra tertidur, Ratna, Indra dan Bambang duduk di kamar dan berunding. Ratna berkata, "Ada banyak hal di rumah ini. Laci gemboknya berisi perhiasan, dokumen, barang berharga. Kita harus mencuri semua ini." Indra berkata, "Ibu, ini adalah rumah saudara perempuanku." Ratna berkata, "Suami saudaramu punya banyak harta. Jika kita mengambil sedikit, apa bedanya?" Bambang terdiam. Dia telah menipu istrinya sebelumnya. Sekarang dia tidak peduli dengan siapapun. Ketiganya menyusun rencana bersama. Semuanya harus dihilangkan satu persatu. Malam berikutnya, ketika Zahra tertidur setelah syalat, Bambang perlahan-lahan pergi ke laci gembok dan mencoba memasukkan kunci. Tetapi kunci laci itu ada pada Zahra. Ratna mengeluarkan kunci dari saku Zahra, membuka kunci dan mengeluarkan beberapa perhiasan, lalu mengunci laci kembali, menyimpan kuncinya kembali. Ini adalah pencurian pertama, kecil, tapi setelah ini banyak yang akan terjadi.
Pagi harinya, saat Zahra terbangun dan melihat, dia merasakan ada sesuatu yang hilang. Tetapi dia pikir mungkin dia berhayal. Proses ini berlanjut. Suatu malam jam tangan mahal rumah itu hilang. Malam kedua, dokumen bisnis Ridwan. Malam ketiga, perhiasan Zahra. Setiap malam ada saja yang hilang. Dan setiap pagi Zahra merasa ada yang tidak beres. Tetapi Ratna akan meyakinkannya. Nak, kamu berhayal. Mungkin kamu sendiri yang salah taruh. Zahra mempercayai ibunya sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi hatinya berulang kali mengatakan bahwa ada konspirasi di sini. Suatu malam, Bambang memanggil becak motor barang, pick up. Dia juga membawa beberapa pekerja. Saat Zahra tertidur lelap, Bambang dan Indra mengangkat seluruh lemari besi yang penuh dengan perhiasan, dokumen, dan barang-barang berharga, dan memasukkannya ke dalam kendaraan. Lemari besi itu sangat berat. Para pekerja harus berjuang keras. Menjelang pagi, semuanya sudah lenyap. Bambang menyembunyikan lemari besi itu di sebuah gudang di luar kota, dan memberitahu Ratna bahwa semuanya aman. Pagi harinya, ketika Zahra melihat lemari besinya hilang, dia berteriak, "Ibu, di mana lemari besinya? Isinya dokumen penting suamiku, perhiasanku." Ratna datang dan berkata, "Nak, tenanglah, mungkin kamu sendiri yang menyimpannya di tempat lain." Zahra berkata, "Ibu, lemari besinya sangat besar, di mana aku bisa menyimpannya?" Bambang berkata, "Laporkan saja ke polisi." Ratna berkata, "Tidak, dengan membuat keributan seperti ini, kita akan difitnah. Suamimu kaya, katakan padanya bahwa aku menyimpan lemari besi di rumah ibu demi keamanannya." Zahra setuju, tetapi hatinya mengatakan bahwa ini salah. Indra sangat senang pada hari-hari itu. Dia mendapatkan banyak uang dari pencurian tersebut. Dia membeli pakaian baru, mentraktir teman-temannya di pesta, dan mulai pamer di desa bahwa dia telah menjadi sangat kaya. Orang-orang akan terkejut melihatnya. Ini adalah Indra yang sama, yang di rumahnya tidak ada sebutir gandum pun. Ayu bertanya kepadanya, "Dari mana uang ini berasal?" Indra berkata, "Kakak ipar yang memberikannya." Ayu tidak percaya, tapi dia diam. Dia berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus kepada suamiku." Bambang juga berada dalam kondisi yang aneh akhir-akhir ini. Bagian yang dia dapatkan dari pencurian itu telah dia sembunyikan dari istrinya. Tetapi hatinya berulang kali memarahinya. "Kamu mengkhianati istrimu, menyentuh amanatmu." Dia tidak bisa tidur di malam hari. Ketika dia melihat Sari, jantungnya berdebar kencang. Sari bertanya, "Kenapa kamu terlihat khawatir?" Bambang berkata, "Tidak apa-apa, tekanan bisnis." Tetapi dia tahu bahwa tekanan ini adalah karena dosa-dosanya, bukan bisnis. 2 bulan kemudian, Ridwan kembali. Begitu masuk ke dalam rumah, ia merasa ada yang berubah. Dia bertanya kepada Zahra, "Di mana lemari besinya?" Zahra mengulangi kebohongan yang sama yang diajarkan ibunya. "Lemari besinya sudah tua, berkarat. Aku menyimpannya di rumah ibu." Ridwan berkata, "Itu berisi dokumen bisnisku, perhiasanmu, sangat berharga." Zahra mulai menangis. "Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Anak perempuan tidak memiliki rumah." Hati Ridwan luluh. Dia menghibur Zahra. Tetapi keraguan bersarang di benaknya. Ridwan memutuskan bahwa dia akan mengetahui kebenarannya. Dia memesan kamera tersembunyi dari temannya, dan memasangnya di seluruh rumah. Di dapur, di kamar tempat lemari besi, di halaman. Kamera dipasang di mana-mana dengan cara yang tidak diketahui siapapun. Lalu dia berkata kepada Zahra, "Aku harus pergi ke luar negeri lagi. Aku akan berangkat besok." Zahra berkata, "Secepat itu?" Ridwan berkata, "Urusan bisnis, terpaksa." Ridwan meninggalkan rumah dan mengatakan dia pergi ke bandara. Tetapi dia langsung pergi ke rumah seberang, di mana dia telah menyewa kamar. Dia membuka laptopnya, menyambungkan kamera, dan mulai memantau rumahnya. Dia melihat Zahra duduk sendirian. Ada air mata di matanya. Hatinya tertuju padanya. Tetapi dia ingin tahu apa kebenarannya. Dia tetap terjaga sepanjang malam. Terus menonton kamera, tetapi tidak ada gerakan pada malam pertama. Malam kedua, Ridwan melihat di layar laptopnya apa yang dia duga, tetapi tidak dia yakini. Ratna, Indra dan Bambang, ketiganya masuk ke dalam rumah.
Mereka perlahan-lahan pergi ke ruang lemari besi. Dan kemudian apa yang terjadi ada di depan mata Ridwan. Mereka memilah-milah barang, mengambil barang satu persatu. Dia melihat Zahra tertidur di kamarnya saat itu. Dia tidak tahu apa-apa. Tangan Ridwan mulai gemetar. Air mata jatuh dari matanya. Dia memegangi kepalanya dan berkata, "Ya Allah, ini semua adalah mertuaku, ibu istriku, saudara iparku, dan kekasihnya." Malam itu, Ridwan melihat dengan matanya sendiri siapa orang-orang yang merampok rumahnya. Dia menghapus segala kecurigaan dari istrinya. Istrinya tidak bersalah. Dia hanyalah korban ibunya. Tetapi dia tidak langsung mengambil tindakan. Dia ingin tahu seberapa jauh orang-orang ini akan bertindak. Dia tetap terjaga sepanjang malam. Dan ketika pagi tiba, dia telah mengambil keputusan. Dia tidak akan melakukan apa-apa sekarang. Dia akan membiarkan mereka melihat akhir dari perbuatan mereka sendiri di tangan mereka. Ketika sinar pagi pertama memasuki ruangan, Ridwan masih duduk di depan laptop. Tidak ada rasa kantuk di matanya. Ada kelelahan di wajahnya, tetapi juga tekad. Dia telah memantau rumahnya sepanjang malam. Dia telah melihat bagaimana ibu mertuanya, saudara iparnya, dan Bambang bertiga bekerja sama untuk merampok rumahnya. Dia telah melihat bagaimana istrinya, Zahra, tidur tanpa menyadarinya. Ada doa di bibirnya. Ridwan menengadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, selamatkan istriku dari konspirasi ini. Berikan balasan kepada orang-orang ini atas perbuatan mereka." Menjelang sore, Ridwan kembali membuka laptopnya. Dia memeriksa baterai, memeriksa kamera, dan menyiapkan semuanya. Dia menelepon seorang teman terpercaya dan mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus segera memberitahu polisi. Kemudian dia duduk di dekat jendela dan mulai memandangi rumahnya. Rumahnya persis di seberang jalan. Istrinya sendirian di rumah itu. Tapi dia tidak sendirian. Bersamanya adalah ibunya sendiri yang datang untuk merampas segalanya dari putrinya. Larut malam, Ratna bersama putranya Indra dan Bambang tiba di rumah Zahra. Ketika Zahra membuka pintu, Ratna tersenyum. "Nak, kenapa kamu sendirian? Kami datang untuk menemanimu." Zahra berkata, "Ibu, suami saya bilang ibu boleh datang. Masuklah." Ratna masuk ke dalam dan mengamati seluruh rumah. Matanya menyapu setiap benda, melihat apa lagi yang tersisa. Zahra berkata, "Ibu, kenapa mata ibu melihat berkeliling seperti ini?" Ratna berkata, "Tidak ada apa nak, hanya melihat dekorasi rumahmu." Ketika Indra memasuki rumah, dia pergi dan duduk di sudut ruangan. Dia menatap saudara perempuannya. Zahra sedang menyiapkan makanan. Ada kelelahan di wajahnya, tapi dia tersenyum. Penyesalan datang ke hati Indra untuk sejenak. Dia mulai berpikir, dia adalah saudara perempuanku. Aku saudara laki-lakinya. Aku mencuri di rumahnya. Tetapi pada saat itu, terdengar suara Ratna. "Indra, ayo makan." Dia menepis pikirannya dan bergerak menuju makanan. Dia memutuskan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Karena ibunya mengatakan kepadanya bahwa ini benar. Bambang duduk di rumah. Matanya berulang kali tertuju pada ruangan lemari besi. Hatinya berkata bahwa ini salah. Sebelumnya aku telah menipu istriku. Sekarang aku merampok rumah lain. Tetapi senyum Ratna, kata-katanya yang memikatnya. Segala sesuatu berputar di benaknya. Dia menatap Zahra sekali. Dia tanpa sadar dan dengan polosnya melayani ibunya. Sebuah suara muncul di hatinya. Bertaubatlah, masih ada waktu. Tetapi dia meredam suara itu juga. Ketika semua orang di rumah sudah tidur, Zahra bangun. Dia berwudu, berdiri untuk syalat. Ada air mata di matanya. Ada doa di bibirnya. "Ya Allah, jaga suamiku agar tetap selamat. Beri petunjuk kepada ibu dan saudaraku. Beri berkah di rumahku." Saat dia bersujud, dia teringat suaminya. Cinta yang telah suaminya berikan padanya. Dia tidak tahu konspirasi apa yang direncanakan ibu dan saudaranya di belakangnya. Ibadahnya murni, tetapi orang-orangnya sendiri mengkhianatinya. Ketika Zahra tertidur setelah syalat, Ratna memberi isyarat kepada Bambang dan Indra. Ketiganya perlahan keluar dari kamar. Ratna berkata, "Malam ini kita harus mengeluarkan sisanya. Besok tidak boleh ada yang tersisa di sini." Indra berkata,
Ibu, ini sudah terlalu banyak. Ratna memarahinya. Jangan menjadi lemah hati. Semua ini untukmu. Kamu harus pergi ke Malaysia. Kamu harus kaya. Indra terdiam. Bambang berkata, cepat. Kita harus mengeluarkan semuanya sebelum fajar. Ketiganya mulai mengeluarkan semua barang berharga rumah satu persatu. Pertama sisa perhiasan yang disimpan di ruang gembok, lalu hadiah mahal dari Ridwan. Kemudian alat elektronik rumah, televisi, sound system, perabotan mahal. Bambang berkata, bagaimana kita mengeluarkan semua ini dalam satu malam? Ratna berkata, aku sudah memanggil mobil pick-up sebelumnya. Mobil itu akan datang besok pagi-pagi sekali. Sebelum itu, kita harus membawa dan menyimpan semuanya di luar. Ketika Indra melewati kamar saudara perempuannya, dia melihat pintunya terbuka. Zahra sedang tidur. Di bibirnya ada doa yang sama yang selalu dia baca. Dia berpikir, ini adalah saudara perempuanku, yang tidak pernah melihatku kelaparan, yang memberikan bagiannya kepadaku, dan hari ini aku merampok rumahnya. Dia berbalik dan pergi ke Ratna. Dia berkata, ibu, aku tidak bisa melakukannya. Ratna menampar wajahnya. Lemah, suami saudaramu punya banyak harta. Jika kita mengambil sedikit, apa yang akan terjadi? Pagi-pagi sekali, mobil pick-up itu tiba. Ratna memanggil para pekerja dan mulai memuat barang. Tumpukan barang terkumpul di luar rumah. Perhiasan, dokumen, barang elektronik, furnitur, segala sesuatu yang berharga. Seorang tetangga melihat dari jendela, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ratna melihatnya dan berkata, kami sedang memindahkan barang. Rumah sedang diperbaiki. Tetangga itu mengangguk dan menutup pintunya. Ratna menghela napas lega. Semua barang dimuat ke dalam mobil. Ridwan melihat semua ini di layar laptop. Dia melihat bagaimana ibu mertuanya, saudara iparnya, dan Bambang bekerja sama merampok rumahnya. Dia melihat bagaimana mereka memuat furnitur, perhiasan, dokumen bisnis, semuanya ke dalam mobil. Air mata mengalir dari matanya. Dia memegangi kepalanya dan berkata, ya Allah, apa yang orang-orang ini lakukan padaku? Aku tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa keadilan Allah adalah maha adil. Setelah memuat barang, Ratna dan Bambang duduk di mobil. Indra berkata, ibu, aku tidak ikut, aku malu. Ratna berkata, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat semua ini untukmu. Mobil itu melaju. Indra berdiri di sana. Ada air mata di matanya. Dia melihat ke arah rumah saudara perempuannya. Sekarang rumah itu kosong. Hanya dinding yang tersisa. Dan di dalam saudara perempuannya sedang tidur. Tidak menyadarinya, mobil pickup itu melaju dengan cepat di jalan utama kota. Ratna berkata kepada pengemudi, cepat, kita harus keluar dari kota sebelum matahari terbit. Pengemudi menginjak gas. Saat mencapai persimpangan, sebuah truk berkecepatan tinggi datang dari arah depan. Pengemudi menginjak rem, tetapi remnya blong. Tabrakan itu begitu dahsyat, sehingga mobil pickup hancur berkeping-keping. Ratna dan Bambang tewas seketika. Pengemudi terluka, tetapi selamat. Orang-orang berkerumun. Jeritan terdengar. Polisi dan ambulans tiba. Ketika polisi mengidentifikasi mayat-mayat itu, diketahui bahwa ini adalah Ratna yang sama, yang terkenal dengan sifat warna-warninya di seluruh daerah. Dan ini Bambang, yang adalah tukang sepatu di sekitar situ. Orang-orang mulai berkata, ini adalah orang-orang yang dulu mencuri. Seseorang berkata, aku melihat mereka memuat barang di malam hari. Seseorang berkata, Allah telah menurunkan azabnya. Di lokasi kecelakaan, barang-barang berserakan. Perhiasan, dokumen, barang berharga semuanya terbuka. Polisi menyita semuanya. Ridwan melihat semua ini di layar laptop. Dia melihat pemandangan kecelakaan itu. Dia melihat bagaimana mayat ibu mertuanya dan Bambang tergeletak di tanah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tangannya gemetar. Dia berdiri pergi ke jendela dan melihat ke langit. Dia menengadahkan tangannya dan berkata, ya Allah, Engkau maha adil. Engkau telah membalas mereka atas perbuatan mereka. Aku berterima kasih kepadamu, karena telah menyelamatkan istriku dari konspirasi ini. Air mata mengalir dari matanya. Ini adalah air mata kelegaan, air mata rasa syukur. Ridwan segera menghubungi polisi,
dan memberitahu mereka bahwa itu adalah ibu mertuanya. Dia mengatur sendiri semua persiapan pemakaman. Dia memandikan jenazah Ratna dan Bambang, memakaikan kain kafan, dan menguburkan mereka di pemakaman. Dia meminta imam memimpin doa dan mengatur pengajian Yasin selas tahlil. Orang-orang melihat kemurahan hatinya ini. Dia berbuat begitu banyak untuk orang-orang yang telah merampok rumahnya. Seseorang berkata, "Ini adalah pria hebat." Seseorang berkata, "Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Ridwan memberitahu istri Bambang, Sari. Ketika Sari tiba di pemakaman, dia tercengang. Wajahnya menjadi pucat. Dia mulai menangis. "Kamu meninggalkanku, padahal tadi pagi kamu bilang akan pulang kerja lebih awal." Lalu dia melihat ada jenazah Ratna bersama Bambang. Dia mengerti segalanya. Dia terdiam. Matanya terpejam. Dia memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah suamiku, dia telah tersesat." Kemudian dia bangkit dan pulang. Kedua anaknya sedang menunggunya. Ketika Indra mendengar berita kematian ibunya dan mendatangi Zahra, kondisinya sangat buruk. Sambil menangis dia berkata, "Kakak, ibu sudah tiada." Zahra memeluknya. "Sabar kak, apa yang Allah lakukan adalah yang terbaik." Tetapi di mata Indra ada rasa malu yang dia sembunyikan. Dia tahu kemana ibunya akan pergi. Apa yang dibawanya. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada saudara perempuannya. Dia duduk sebentar lalu bangkit dan pergi. Dia berkata kepada istrinya Ayu, "Aku telah berbuat sangat buruk." Ayu berkata, "Sekarang bertaubatlah. Allah Maha Pengampun." Malam itu Zahra tidak bisa tidur. Dia menangis atas kepergian ibunya. Dia menelepon suaminya. "Mas Ridwan, ibuku telah tiada. Apa yang harus kulakukan?" Ridwan berkata, "Aku akan kembali besok. Bersabarlah." Zahra menutup telepon dan berbaring di divan. Dia tertidur. Kemudian dia bermimpi. Mimpi aneh seperti kenyataan. Dia melihat ibunya berdiri di dalam kubur. Dua malaikat menanyainya. Dalam mimpi itu Zahra melihat ibunya berdiri di kuburan. Wajahnya menjadi pucat. Tangannya gemetar. Dua malaikat bertanya kepadanya, "Kenapa kamu mencegah putramu bekerja? Kenapa kamu memakan harta orang lain tanpa hak? Kenapa kamu mencuri di rumah putrimu?" Ratna gemetar. Lidahnya terikat. Di sisi lain, Bambang juga sedang diinterogasi dengan keras. "Kenapa kamu menipu istrimu? Kenapa kamu mencuri?" Wajah Bambang menjadi hitam. Zahra berteriak, "Ibu!" dan matanya terbuka. Dia gemetar. Tubuhnya basah oleh keringat. Dia menelepon suaminya. "Mas Ridwan, aku bermimpi. Ibuku, Bambang, semuanya terungkap." Ridwan berkata, "Aku akan datang besok pagi. Bersabarlah sampai saat itu tiba." Malam itu Zahra melihat dengan matanya sendiri apa yang telah ibunya lakukan padanya. Pencurian, penipuan, konspirasi, semuanya terungkap di depannya. Dia gemetar, bukan hanya karena kesedihan atas kematian ibunya, tetapi karena rasa malu atas apa yang telah ibunya lakukan padanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa suaminya sudah mengetahui segalanya, dan bahwa dia telah bersabar. Dia telah membiarkan mereka mencapai akhir mereka. Sekarang kita akan melihat apa yang Ridwan katakan kepada Zahra, dan bagaimana keluarga ini membayar penebusan atas dosa-dosa mereka. Ketika sinar pagi pertama memasuki kamar Zahra, dia masih terjaga. Dia belum tidur sepanjang malam. Mimpinya, kuburan itu, para malaikat itu, wajah pucat ibunya, semuanya berputar di depan matanya. Ada doa di bibirnya. "Ya Allah, ampunilah ibuku, dia telah tersesat." Dia melihat ke arah pintu. Dia yakin suaminya akan datang hari ini dan mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia tahu bahwa sekarang kebenaran tidak dapat disembunyikan. Sekitar pukul 10 tolhol, mobil Ridwan berhenti di luar rumah. Saat ia keluar dari mobil, ada kelelahan di wajahnya. Namun juga ada tekad. Dia membuka pintu dan masuk. Zahra berlari ke arahnya. Ada air mata di matanya. "Mas Ridwan, beritahu aku apa yang terjadi. Kemana ibuku pergi?" "Duduk dulu, nanti aku ceritakan." Dia mendudukkan Zahra di divan. Duduk di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang saatnya telah tiba untuk mengatakan yang sebenarnya. Ridwan berkata, "Zahra, aku akan memberitahumu kebenarannya.
Aku tahu apa yang dilakukan ibu dan saudaramu. Mata Zahra membelalak. Bagaimana kamu tahu? Ridwan membuka laptopnya dan menunjukkan video kamera kepada Zahra. Dia melihat bagaimana ibu, saudara laki-laki, dan Bambang bekerja sama merampok rumahnya. Dia melihat bagaimana laci gembok dicuri. Bagaimana semuanya dihilangkan satu persatu. Tangannya mulai gemetar. Darah mengalir dari wajahnya. Semua ini dilakukan oleh ibuku. Zahra memegang kepalanya. Air matanya mulai mengalir. Air mata bukan hanya karena kesedihan, tapi juga rasa malu. Aku tidak pernah menyangka ibu dan saudaraku bisa seperti itu. Aku mempercayai mereka. Aku berbohong padamu. Aku bilang laci itu ada di rumah ibu. Ridwan memegang tangannya. Tidak ada kesalahan yang ditimpakan padamu. Kamu tertipu oleh mereka. Kamu mempercayai mereka. Itu adalah kebaikanmu, bukan kelemahanmu. Zahra berkata, tapi aku berbohong. Ridwan berkata, kebohongan itu adalah keterpaksaanmu, bukan kesalahanmu. Zahra berwudu dan mendirikan syalat taubat 2 rakaat. Dia meminta pengampunan dari Tuhannya. Pengampunan atas kebohongan yang dia katakan kepada suaminya. Pengampunan atas ketidaktahuannya mengenai masalah ibunya. Dia meletakkan kepalanya dalam sujud dan berkata, Ya Allah, aku telah mengkhianati amanatmu. Aku berbohong. Maafkan aku. Ketika dia bangkit dari sujudnya, ada cahaya baru di wajahnya. Cahaya pertaubatan, cahaya kesucian. Ketika Ridwan melihatnya, air mata juga muncul di matanya. Ridwan berkata kepada Zahra, Aku memaafkanmu. Allah Maha Pengampun dan aku juga memaafkanmu. Kebohongan yang kamu ucapkan adalah keterpaksaanmu. Sekarang kita akan memulai hidup baru. Zahra berkata, tetapi apa yang telah hilang tidak bisa dikembalikan. Ridwan berkata, harta duniawi datang dan pergi. Allah telah memberikannya kepadaku. Dia akan memberikannya lagi. Hal yang nyata adalah iman yang kamu miliki. Dia mengangkat Zahra dan berkata, ayo, sekarang kita akan memulai hidup kita dari awal. Indra duduk di rumahnya. Kepalanya tertunduk. Ada air mata di matanya. Air mata yang belum pernah dia tumpahkan. Ayu menghampirinya dan duduk di sampingnya. Indra berkata, Ayu, aku telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Aku merampok rumah saudara perempuanku. Aku berbohong padamu. Aku tidak pernah bekerja. Ayu berkata, sekarang bertaubatlah. Allah Maha Pengampun. Indra berkata, aku tidak tahu bahwa ibu seperti itu. Dia selalu menyuruhku untuk tidak bekerja. Nanti kamu jadi lemah, dan aku menurutinya. Ayu memegang tangan Indra. Indra, sekarang saatnya kamu mengubah hidupmu. Aku tidak pernah mengatakan apapun padamu. Tetapi aku tahu bahwa kamu tidak berada di jalan yang benar. Sekarang kamu harus bekerja keras. Aku bersamamu. Indra berkata, tapi aku tidak pernah bekerja. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Apa yang harus kulakukan? Ayu berkata, aku tahu pekerjaan menjahit. Aku akan mulai bekerja dan kamu juga bisa mencari pekerjaan. Kita akan bertahan. Indra menatapnya. Di matanya ada keyakinan yang tidak pernah dia lihat pada siapapun. Beberapa bulan berlalu, Indra mulai bekerja di sebuah toko kecil. Pada hari pertama, ia merasa sangat malu. Orang-orang melihatnya dan berkata, ini adalah Indra yang sama yang tidak pernah bekerja. Tetapi ia bersabar. Gaji bulan pertama yang dibawanya pulang, tangannya gemetar. Dia menaruh Rp500.000 di depan Ayu dan berkata, ini penghasilan pertamaku, penghasilan halal. Mata Ayu dipenuhi air mata. Dia berkata, Allah telah memberimu petunjuk. Indra berkata, sekarang aku mengerti apa itu kerja keras. Pada suatu hari Jumat, Indra pergi ke makam ibunya. Dia duduk di dekat makam, membaca doa, lalu mengangkat tangannya dan berdoa. Ibu tidak pernah membiarkanku bekerja keras. Ibu mengira ini adalah cintamu. Tetapi ini adalah kehancuranku. Hari ini aku telah belajar bekerja keras. Semoga Allah mengampuni ibu. Air mata mengalir dari matanya. Dia telah memaafkan dosa-dosa ibunya dan kemalasannya sendiri. Dia bangkit dan melangkah keluar dari pemakaman. Langkah kakinya lebih mantap dari sebelumnya. Zahra, sekarang bahkan lebih rajin beribadah dari sebelumnya. Dia bangun untuk syalat subuh, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya,
Dia memohon pengampunan bagi ibunya, petunjuk untuk saudaranya, dan kemakmuran untuk suaminya. Ada cahaya di wajahnya yang hanya didapatkan oleh orang yang benar-benar bertaubat. Ridwan memandangnya dan matanya berkaca-kaca. Dia berkata, "Zahra, kamu adalah hadiah Allah bagiku." Ridwan memutuskan untuk membantu Sari, istri Bambang. Dia pergi ke rumah Sari dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Sari berkata, "Kenapa Anda melakukan ini? Suami saya merampok rumah Anda." Ridwan berkata, "Dia telah meninggalkan dunia ini. Sekarang kita harus memastikan anak-anaknya tidak kelaparan." Sari meletakkan kepalanya di kaki Ridwan. Ridwan berkata, "Bangunlah. Ini adalah perintah Allah untuk membantu orang miskin." Ia membayarkan biaya sekolah anak-anak Sari dan juga memberikan jumlah uang setiap bulannya. Setahun kemudian, Indra membuka tokonya yang kecil. Ia bukan lagi Indra yang dulu, yang selalu lari dari pekerjaan. Dia bangun pagi-pagi sekali, membuka toko, dan bekerja keras sampai malam. Orang-orang akan melihatnya dan berkata, "Ini adalah Indra yang sama. Allah telah mengubahnya." Indra akan berkata, "Allah telah memberiku petunjuk. Istriku memegang tanganku. Saudara perempuanku memberiku doa, dan saudara iparku memberiku kesempatan." Tokonya mulai berjalan. Rumahnya mulai makmur, dan ada kebahagiaan di wajah Ayu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suatu hari, Indra mendatangi saudaranya, Zahra. Di tangannya ada sebuah hadiah kecil, sebuah selendang yang indah. Dia menundukkan kepalanya di depan Zahra. "Kak, maafkan aku. Aku telah berbuat sangat buruk padamu." Mata Zahra berkaca-kaca. Dia mengangkat saudaranya dan memeluknya. "Kakak, kamu adalah nyawaku. Kamu telah mengambil jalan yang benar. Ini adalah kebahagiaan terbesar bagiku." Kakak beradik itu menangis. Ini adalah air mata pengampunan, air mata cinta, awal yang baru. Zahra bersama saudaranya Indra pergi ke makam ibunya. Keduanya berdoa, kemudian menengadahkan tangan dan memohon, "Ya Allah, ampunilah ibuku. Dia telah tersesat. Maafkanlah kesalahannya." Zahra berdoa memohon pengampunan bagi ibunya. Di hatinya tidak ada kemarahan terhadap ibunya. Hanya ada belas kasih. Indra berkata, "Ibu, kamu tidak pernah membiarkanku bekerja keras. Tetapi hari ini, aku bekerja keras. Semoga Allah memberimu tempat di surga." Keduanya meletakkan bunga di makam, dan kembali. Kehidupan Sari sekarang telah stabil. Putra dan putrinya bersekolah. Sari telah memulai pekerjaan menjahit kecil-kecilan. Dia begadang di malam hari menjahit pakaian. Tetapi tidak ada keluhan di wajahnya. Yang ada hanya kesabaran. Dia telah memaafkan suaminya, Bambang. Jangan biarkan kecintaan pada dunia berbenturan dengan kecintaan pada akhirat. Keadilan Allah Maha Adil. Setiap orang akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Orang-orang mengucapkan amin dan ada air mata di mata Zahra. Dia tahu bahwa pelajaran ini adalah kisah hidupnya sendiri. Hari mulai sore. Gelombang sungai Bengawan Solo mengalir seperti sebelumnya. Tetapi sekarang ada pemandangan baru di tepi sungai ini. Zahra duduk di tepi sungai, sambil menggendong putranya Ilham. Ridwan ada di sampingnya, bersama Indra dan Ayu juga. Bersama-sama mereka bersyukur kepada Allah sambil duduk di tepi sungai. Zahra berkata, "Allah menguji kita dan kemudian memberi kita petunjuk." Ridwan berkata, "Kekayaan dunia ini fana, kebaikanlah yang tetap ada." Indra berkata, "Aku telah belajar bekerja keras, dan sekarang aku merasa damai." Ayu berkata, "Buah kesabaran selalu manis." Gelombang sungai Bengawan Solo ini mengalir perlahan, seolah membawa kisah ini bersamanya. Matahari terbenam, tetapi dalam tenggelamnya ada pesan baru. Setelah setiap matahari terbenam, ada matahari terbit yang baru. Setelah setiap kegelapan ada cahaya, dan setelah setiap dosa pintu taubat selalu terbuka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hasil akhir manusia bergantung pada perbuatannya. Ratna dan Bambang menumpuk kekayaan duniawi, tetapi di akhirat mereka dengan tangan kosong. Kasih sayang ibu yang berlebihan membuat Indra malas, tetapi taubat menunjukkan jalan baru kepadanya. Ketakwaan dan kebaikan Zahra menyelamatkannya. Pelajaran terbesar adalah bahwa seseorang harus mencari penghasilan yang halal, tidak merampas harta orang lain, dan mengajarkan anak-anaknya kerja keras. Jika tidak, akhirnya akan selalu keras. Tetapi pintu taubat selalu terbuka.
Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, berikan kami penghasilan yang halal, dan selamatkan kami dari merampas harta orang lain. Amin.